Aplikasi Wifon adalah investasi bodong atau ponzi skema penipuan. Apakah aplikasi Wifon akan diaudit Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Aplikasi Wifon adalah investasi bodong. Investasi bodong ponzi yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah salah satu ciri-ciri investasi bodong. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Ciri-ciri investasi bodong ponzi tanpa izin OJK. 1. Tidak memiliki izin OJK. Investasi bodong ponzi tidak memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan investasi. 2. Tidak terdaftar di OJK. Investasi bodong ponzi tidak terdaftar di OJK sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan investasi. 3. Tidak memiliki NPWP. Investasi bodong ponzi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP yang sah. 4. Tidak memiliki alamat yang jelas. Investasi bodong ponzi tidak memiliki alamat yang jelas dan dapat dihubungi. Bahaya investasi bodong ponzi tanpa izin OJK. 1. Kehilangan uang. Investor dapat kehilangan seluruh uang yang mereka investasikan dalam investasi bodong ponzi. 2. Tidak ada perlindungan hukum. Investor tidak memiliki perlindungan hukum jika mereka melakukan investasi dengan perusahaan yang tidak memiliki izin OJK. 3. Kerusakan reputasi. Investasi bodong ponzi dapat merusak reputasi investor dan dapat menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman atau investasi di masa depan. Cara menghindari investasi bodong ponzi tanpa izin OJK. 1. Periksa izin OJK. Periksa apakah perusahaan memiliki izin dari OJK untuk melakukan kegiatan investasi. 2. Periksa daftar perusahaan terdaftar di OJK. Periksa apakah perusahaan terdaftar di OJK sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan investasi. 3. Periksa NPWP. Periksa apakah perusahaan memiliki NPWP yang sah. 4. Periksa alamat yang jelas. Periksa apakah perusahaan memiliki alamat yang jelas dan dapat dihubungi. Investasi bodong adalah istilah yang mungkin cukup sering kita dengar. Di mata masyarakat, arti investasi bodong bisa dikatakan negatif. Apa itu investasi bodong sebenarnya? Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sementara investasi bodong lebih mengarah penipuan, sehingga bukan untung yang didapat, tetapi justru kerugian. Semakin mudahnya informasi yang didapat oleh individu terkait investasi, membuat makin maraknya penipuan investasi bodong. Investasi bodong adalah penipuan. Biasanya, investasi bodong menawarkan sebuah keuntungan yang sangat besar dan menggiurkan. Dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan Anda peroleh, namun Anda justru akan mendapatkan kerugian jika terjerumus ke dalamnya. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong. Biasanya, mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Hal tersebut tentu sangatlah merugikan. Seringkali investasi bodong adalah investasi di mana korban akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh Anda melakukan hal tersebut adalah membawa kabur uang. Percaya pada investasi bodong atau ponzi adalah sebuah kerugian. Ciri-ciri investasi bodong atau ponzi. 1. Menawarkan yang tidak masuk akal. Ciri mencolok dari investasi bodong atau ponzi adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Dalam investasi, kita akan mengenal asas semakin tinggi risiko, maka pengembalian uang juga semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Umumnya, keuntungan dari investasi jangka panjang adalah sekitar 15-20%. Sementara, investasi bodong bisa menawarkan pengembalian hingga di atas 20%. Bahkan 2 kali lipat alias 100% dalam waktu sangat singkat. 2. Bisnis maupun produk tidak jelas. Ciri-ciri investasi bodong atau ponzi adalah adanya ketidakjelasan perusahaan bisnis hingga produknya.
ketika perusahaan atau produk yang ditawarkan tidak bisa ditemukan informasinya secara resmi dan valid, baik itu melalui internet maupun bertanya pada pakar ahlinya. 3. Perusahaan tidak berizin. Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong atau ponzi adalah tidak jelas perizinannya. Maka dari itu, ketika Anda melakukan investasi, pastikan terlebih dahulu secara detail mengenai perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut hanya investasi bodong? Sebuah lembaga keuangan haruslah memiliki badan hukum resmi dari pemerintah, sekaligus mempunyai izin yang lengkap untuk beredar di Indonesia dan memberikan pelayanan mengenai keuangan dan investasi, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. 4. Diminta mengajak nasabah atau investor baru. Ciri investasi bodong adalah biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru dengan iming-iming keuntungan yang besar jika kita berhasil menggait nasabah baru. Lazimnya pengrekrutan nasabah baru sifatnya dijadikan wajib dan memaksa. Jadi dipastikan investasi yang ditawarkan tersebut investasi bodong atau ponzi. 5. Seperti judi. Selain iming-iming keuntungan besar dalam jangka waktu yang sangat pendek dan dengan resiko kegagalan yang sangat tinggi pula, biasanya adalah ciri-ciri investasi bodong yang menerapkan konsep perjudian. 6. Pengembalian macet di tengah-tengah. Investasi bodong biasanya akan mengatakan bahwa Anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat berhenti. Anda akan diiming-imingkan kemudahan yang sangat memanjakan Anda sebagai investor. Contoh investasi bodong. 1. Investasi online atau robot trading. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online.